Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Ocha di episode 24. Kali ini aku bakal bahas about high value mindset, khususnya untuk para perempuan yang mau berkembang menjadi wanita yang mempunyai pemikiran yang berkelas. Dari perempuan yang pemikirannya rendah berubah menjadi perempuan yang berkualitas tinggi. Dan aku bakal share beberapa hack simple dalam mindset dan action kalian yang bakal mentransformasi kalian dari perempuan lemah yang sering manipulasi sama cowok toksik, yang suka ngemis-ngemis cinta ke cowok, ke pasangan, jadi cewek yang lebih kuat, yang hidupnya itu lebih tertata dan menjadi versi terbaik dari sebelumnya. Tapi sebelum itu, kalau kalian suka sama tipe-tipe konten kayak gini, kalian bisa subscribe buat dapetin lebih banyak video lainnya dari aku yang tentunya bakal berguna banget buat kalian, khususnya orang-orang yang ingin berkembang menjadi versi terbaik. Langsung masuk ke hack yang pertama, yaitu jangan mau disetir atau dikontrol dan dikendalikan sama emosi yang namanya cinta. Biasanya nih lewat media modern, misalkan lewat film-film, atau biasanya yang sering kita lakuin itu lewat lagu-lagu yang sering bikin kesan kalau cewek itu yang menghamba-hambakan cinta, dan itu dianggap normal bahkan keren. Padahal kenyataannya in real life itu tuh cuma bikin kalian dimanfaatin habis-habisan sama cowok-cowok toksik, dimainin perasaannya, dikuras habis-habisan waktunya, tenaganya, perasaannya, bahkan uangnya sekalipun. Intinya kita tuh seolah-olah dibikin jadi gak berdaya tanpa cinta. Please stop dan jadilah kalian itu sebagai penakluk cinta. Jadilah orang yang gak tunduk karena cinta, tapi menjadikan cinta itu sebagai salah satu bahan bakar yang bikin hidup kita itu lebih semangat aja. Percuma kita habis-habisin waktu buat cinta kalau kenyataannya cinta itu cuma hanya merusak dan meracuni. Kalian gak usah ragu buat out dari itu dan coba untuk rehat sejenak. Kasih waktu diri kalian buat sendiri dulu sampai kalian tuh nanti benar-benar bisa menemukan cinta yang positif. Yang kedua, ganti kata berkorban buat cowok jadi berkorban buat cita-cita, buat masa depan kita. Jangan invest di cowok, invest aja buat masa depan kita, buat diri kamu yang udah jelas-jelas bener-bener pasti. Berbeda kalau yang kalian perjuangkan adalah ayah, suami, atau anak, itu hal wajar. Tapi kalau yang kalian perjuangkan statusnya masih sebagai pacar, apalagi dia itu pacar yang toksik misalnya, udah deh, kalian itu bakalan rugi banget. Pengorbanan kalian itu benar-benar rugi. Mending kalian tuh pakai waktu kalian buat uang dan pakai tenaga kalian tuh buat invest ke diri kalian sendiri, buat bantu kalian tuh selangkah lebih dekat untuk menggapai goals. Tapi aku belum tahu goals aku apa, gimana dong kak? Simpelnya tanyain sama diri kalian sendiri, apa sih yang pengen kamu dapetin itu? Gak usah jauh-jauh, misalkan pengen cantik, pengen body goals, pengen pintar. Nah, jadi ini tuh sebagai cita-cita jangka pendek kalian, sampai nanti kalian tuh nemu tujuan hidup yang jauh lebih besar lagi. Nanti kamu tuh bakal berkembang dengan sendirinya. Percaya deh, setelah kamu mencapai sedikit demi sedikit goals dari mulai yang terkecil terlebih dahulu misalkan, dan goals kalian yang terkecil itu mulai tercapai, sehingga nanti kamu tuh bakal nge-attract tujuan-tujuan yang lebih dan lebih, dan percaya goals itu bakalan tercapai dengan sendirinya. Yang ketiga, kalau kalian ngerasa kalian ini masih jadi beban buat orang sekitar, coba deh kalian tuh mulai angkat beban. Emang apa hubungannya sama angkat beban? Jadi gini, kalau kalian itu ngerasa masih jadi beban misalnya buat orang tua, mungkin kalian itu no lab, kalian nganggur, belum punya kerjaan. Itu kenapa? Itu tuh karena kalian kurang ngerasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab buat jadi manusia yang bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dengan misalnya mulai dari angkat beban. Percaya nggak percaya, ini bakal bikin kalian lebih disiplin, lebih bisa menaklukkan kesulitan, dan bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian. Misalkan ketika kalian bisa menaklukkan beban sekian kilo, dan itu bisa bikin kalian melakukan secara rutin, dan di situ kamu bakal mulai berpikir, oh ternyata aku yang sebenarnya itu sekuat ini ya, ternyata aku yang sebenarnya itu bisa disiplin ya, ternyata aku yang sebenarnya bisa punya badan bagus. Nah, perasaan-perasaan seperti inilah yang bakal bikin rasa percaya diri kalian itu naik, dan perlahan-lahan kalian bakal mulai berani buat mencoba hal-hal baru, dan selangkah demi selangkah bakalan mulai maju ke kehidupan yang baru. Yang keempat, ini tuh ada hubungannya sama skill dan juga kemampuan. Jadi ganti kata aku nggak bisa jadi aku bisa.
Aku nggak bisa cantik, aku nggak bisa kurus, aku nggak bisa pinter, aku nggak bisa punya body yang bagus, nggak bisa cari uang, nggak bisa bangkit dari zona nyaman. Ingat, kalian itu bukan gak bisa, tapi belum bisa. Carilah cara untuk mengubah yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Bahkan dari bisa jadi master, itu tuh sangat mungkin. Sekarang banyak sumbernya, ada YouTube, Instagram, dan website-website lainnya. Yang penting kalian itu ada niat buat berubah, kalian mau buat cari informasi, dan mulai melakukan apa yang harus kalian lakukan. Kelima dan terakhir, dari antisosial menjadi berjiwa sosial. Entah kenapa di zaman modern ini banyak banget orang yang antisosial, low profile, dan lucunya pada bangga banget jadi antisosial. Bangga kalau nggak punya temen. Padahal sahabat, koneksi, dan relasi yang tepat itu bisa bikin hidup ini tuh menjadi jauh lebih mudah. Tapi kak, temen aku tuh toxic, temenku tuh fake semua, temenku ular. Makanya aku tuh males buat punya temen. Nah, solusinya, carilah lingkungan yang sehat, carilah lingkungan yang positif, bukannya malah menghindari pertemanan sama sekali. Berjiwa sosial itu maksudnya bukan maksa diri kalian yang misalkan bawaannya tuh introvert buat jadi ekstrovert, bukan. Jadi berjiwa sosial itu maksudnya adalah kamu itu peduli sama orang lain, kamu bikin karya dan bekerja di dunia ini bukan cuma buat diri kamu sendiri aja, tapi juga buat masyarakat banyak, buat orang-orang. Gimana caranya bisa kasih manfaat positif buat orang banyak dengan pekerjaan kalian? Gimana buat bikin bahagia lebih banyak orang? Gimana buat bikin orang tuh terhibur atau terdidik dengan kalian? Kalau kalian meyakini manfaat yang kalian berikan ke orang lain, kamu tuh bakal jauh lebih ikhlas dan produktif dalam bekerja. So, mungkin itu dia beberapa hack dari high value mindset yang bisa aku kasih ke kalian. Semoga kalian bisa pahamin videonya, dan semoga video ini tuh bisa bikin pola pikir kalian tuh jauh lebih terbuka lagi. Subscribe buat dapetin video-video lainnya dari aku, dan see you next video teman-teman. Bye!